1940 Phoenix 1. Zhang Yi mengangkat tangannya, dan sebuah pintu dimensi besar terbuka di langit. Tombak Longinus jatuh dari langit dan dengan dahsyat menekan tubuh jeditiran. Ledakan. Tubuh Tyrant hancur berkeping-keping di tanah, seakan-akan sebuah kuburan didirikan di tengah hutan belantara, dan tombak Longinus adalah batu nisannya. Asap hitam berangsur-angsur tertelan, dan suara batian Juedi tidak lagi terdengar dari bawah tanah. Pilar itu adalah segel. Biarawati berwajah hantu itu berteriak, suaranya pun penuh ketakutan. Lalu apa? Nada bicara raksasa berbaju besi emas itu tidak setuju. Kekuatan kadal berkulit ungu itu tidak sebaik kekuatan bocah manusia itu. Dia memang pantas kalah. Bahkan saat dia masih hidup, dia tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang giliranku. Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghampiri Zhang Yi. Zhang Yike tidak pernah mengabaikan mereka. Apakah kamu sendirian? Mengapa kamu tidak datang bersama? Tatapan mata Zhang Yi menyapu semua jiwa yang mati. Tatapannya tegas. Raksasa berbaju besi emas itu mencibir. Haha. Kita sudah mati. Kita hidup di tempat yang tidak akan pernah bisa membebaskan kita. Dan kita terjebak dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Apakah menurutmu kita akan kehilangan sedikit saja harga diri kita? Zhang Yi tersenyum tipis. Sepertinya jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku harus mengalahkan kalian semua. Ngomong-ngomong, bisakah kalian menunjukkan jalannya? Raksasa berbaju besi emas itu berkata dengan dingin. Apa kau benar-benar berpikir bahwa jika kau dapat mengalahkan kadal berkulit ungu itu, kau dapat mengalahkan kita semua? Sungguh konyol. Kekuatanku jauh lebih unggul darinya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Zhang Yi, kamu baru saja berkelahi, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Sekarang aku akan memberimu waktu untuk pulih. Saat kamu siap, kita akan bertarung lagi. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu. Zhang Yi tidak perlu istirahat. Dia masih dalam kondisi sangat baik. Dia mengangguk, baiklah. Saya mengagumi sikapmu yang kuat. Meskipun Anda tidak perlu istirahat, jangan terlalu keras kepala. Jika baterai ponsel Anda mencapai 99%, akan lebih aman untuk mengisinya hingga penuh. Zhang Yi dengan terampil mengambil kursi dan duduk. Mengapa tidak duduk di sofa? Ini sangat khusus. Karena Anda tidak boleh membiarkan tubuh Anda rileks di sela-sela pertempuran. Jika tidak maka akan sangat mempengaruhi kondisi tempur Anda di kemudian hari. Tampaknya Zhang Yi sedang beristirahat, tetapi sebenarnya dia sedang mendiskusikan taktik selanjutnya dengan Yang Xin dan yang lainnya. Orang ini terlihat seperti manusia kadal. Dia pasti berasal dari suku Yihuan, yang sezaman dengan Kekaisaran Wuluan atau klan Naga Qinling. Kekuatan ras ini terletak pada kecerdasan mereka yang tinggi, kebugaran fisik yang kuat, dan kekuatan supernatural yang dahsyat. Karena orang ini berani datang ke mata iblis, dia pastilah seorang pemimpin di antara suku Yihuan. Mungkin dia memasuki tempat ini pada akhir era manusia terakhir. Dia baru saja melihat pertarunganku dengan naga ungu. Aku menahan diri, tetapi aku memperlihatkan kemampuan spasialku. Karena dia berani bertarung, itu berarti dia punya cara untuk menghadapiku. Aku harus melawannya sambil mempertahankan lebih dari 80% kondisiku untuk menghadapi hantu lainnya. Kan berada dalam bayang-bayang, berpikir. Setelah mendengarkan analisis Zhang Yi, dia berkata, sepertinya mereka akan bertarung dalam pertarungan round robin. Ini sangat merugikanmu, Patua Zhang. Agar kamu tetap memiliki cukup kekuatan, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyerang dari kegelapan dan mengganggu keadaannya. Yang Xin angkat bicara untuk menentang usulannya. Kita tidak bisa melakukan itu. Jangan lupa, hantu tidak bisa dibunuh. Ada 5 hantu kuat yang menyerbu formasi di dekat sini. Bahkan jika kita semua menyerang, peluang kita untuk menang tidak terlalu tinggi. Saya pikir kita harus mengikuti aturan partai lain terlebih dahulu dan menguji kekuatan mereka. Kecuali, katanya dengan secercah kebijaksanaan kelicikan di matanya, tidak akan terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan saat saudaraku mulai mengalami kesulitan dalam bertarung.
Kan mengerutkan kening. Tetapi semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kemampuan Zhang yang akan terungkap. Dan mereka dapat menemukan celah dalam kemampuan Zhang. Saya khawatir akan merugikannya jika ini terus berlanjut. Zhang Yi sudah punya rencana dalam pikirannya. Tidak masalah, banyak orang yang tahu kemampuanku. Tapi mengetahuinya bukan berarti mereka bisa menghancurkan kemampuanku. Terlebih lagi, katanya sambil tersenyum. Bukankah kamu juga tidak tahu apa-apa? Lakukan saja apa yang dikatakan Xin Xin. Mata Kan menjadi gelap. Lalu dia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan merentangkan tangannya. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukan hal ini, kami tentu menghargai ide Anda. Yang Xin Xin melirikkan. Lalu tentu saja mengalihkan pandangan dan fokus mengamati apa yang terjadi di dunia luar melalui perangkat pintar pada Zhang Yi. Raksasa berbaju besi emas itu berdiri jauh di padang gurun, dengan jalan panjang di antara mereka berdua. Dia sangat sabar, dengan lengan kekar melingkari tubuhnya, dan tidak terburu-buru memeluk Zhang Yi. Setelah beristirahat sejenak, Zhang Yi menyesuaikan kondisi fisiknya sebaik mungkin. Setelah memastikan konsentrasi oksigen darah dan detak jantungnya, Zhang Yi berdiri dan menyingkirkan kursinya. Saya siap. Dia tersenyum dan melambaikan tangan kepada raksasa berbaju besi emas. Saatnya memulai. Raksasa berbaju besi emas itu mengendurkan lengannya, dan kekuatan yang sangat panas tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Baju zirah emas yang tadinya berlumuran darah, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ruang tampak terdistorsi, yang disebabkan oleh perubahan cahaya akibat aliran udara yang dihasilkan oleh suhu tinggi. Di bawah kakinya, tanah dengan cepat retak dan retakannya berubah menjadi merah keemasan. Meneguk. Magma panas mengalir melalui celah-celah tanah, menyebar dengan cepat dan segera mencapai kaki Zhang Yi. Zhang Yi mundur dengan cepat, dan seluruh daratan yang berpusat pada raksasa emas itu berubah menjadi kawah yang hidup kembali, dengan magma secara bertahap menelan segalanya. Seseorang dengan kemampuan atribut api, Zhang Yi bergumam, tidak akan semudah itu. Setelah melihat bahwa kemampuan petir Batian Juedi ditekan di depannya, pengguna kemampuan tipe emisi murni ini tidak akan cukup bodoh untuk datang dan bertarung dengannya. Oleh karena itu, ia pasti memiliki kemampuan khusus lainnya. Sebelum kita resmi memulai, saya ingin bertanya, siapa namamu? Nama. Raksasa emas itu menundukkan kepalanya seolah tengah berpikir, lalu menggelengkan kepalanya. Itu sudah lama sekali sampai-sampai saya melupakannya, persis seperti kadal berkulit ungu. Panggil saja aku burung abadi. Begitu dia selesai berbicara, Phoenix tidak lagi berencana untuk meneruskan pertengkaran verbal dengan Zhang Yi. Karena dia mengangkat pedang emas besar itu dengan kedua tangan, garis-garis merah cemerlang muncul pada pedang emas itu, bergelombang dalam keadaan berbintik-bintik, seperti magma yang mengalir. Hai!